Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deftio Dwi Wahyudi dengan NIM 2005696. Saya berasal dari PJKRA. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di sini saya membawakan dua sub materi. Yang pertama itu alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Dan yang kedua adalah konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya di sini saya memakai alat bantu handphone. Saya rangkum sendiri dari buku dan sumber-sumber lainnya untuk membantu proses berjalannya presentasi. Langsung saja ke materi pertama, yaitu alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Status keilmuan yang jelas akan memperkokoh keberadaan atau eksistensi disiplin ilmu. Oleh sebab itu, suatu disiplin dapat dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas dan sumber yang jelas juga. Suatu disiplin ilmu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut memiliki kejelasan minimal dalam 4 hal, yaitu yang pertama, memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya atau jelas mengenai objek studinya. Dan yang kedua, dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, baik itu metodologi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, bahkan mungkin keduanya juga digabungkan. Yang ketiga, mengenai isi maupun substansi dari ilmu tersebut harus jelas tertera. Yang keempat, mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Dilanjutkan dengan materi yang kedua yang saya akan bawakan, yaitu konsep ilmu pengetahuan dan konsep pengetahuan. Di sini saya bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama saya akan membahas dulu itu konsep pengetahuan. Apa sih konsep pengetahuan itu? Seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita ketahui mengenai suatu hal atau objek yang diperoleh dari pengalaman dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi atau cerita orang lain dari kebiasaan atau adat, istiadat dapat juga bersumber dari ajaran agama atau dari filsafat, sejarah, dan sebagainya yang dapat kita temui di dalam suatu sumber-sumber yang sudah tertera. Di sini saya mengambil Titus 19:59 mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki oleh manusia. Yang pertama, pengetahuan biasa atau pengetahuan awam yang biasa disebut common sense knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari atau pengetahuan biasa. Memiliki ciri-ciri yang pertama, common sense cenderung menjadi biasa dan tetap atau bersifat peniruan serta pewarisan dari masa lampau. Yang kedua, common sense maknanya sering kabur atau samar dan memiliki pengertian ganda atau ambigu, atau bisa disebut ambiguitas. Yang ketiga, common sense merupakan suatu kebenaran, kepercayaan yang tidak pernah diuji kebenarannya. Lanjut ke poin yang kedua, pengetahuan ilmiah. Yang tadi kita bahas pengetahuan umum yang mungkin semua orang mempunyai pengetahuannya masing-masing, maupun dari masa lalu atau mungkin yang mereka tahu dari masa sekarang, yang mungkin data tersebut belum bisa teruji karena hanya menyerap langsung dan tidak mengerti apa yang dia ketahui, apa yang dia cari, dan apa yang dia tahu tentang informasi atau mungkin pengetahuan yang
sudah lumrah di masyarakat. Dan yang kedua, pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena, termasuk cara menyusun dan memperluas dan cara mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan yang sering disebut ilmu pengetahuan. Di poin yang kedua ini berbeda halnya dengan di poin yang pertama, yaitu pengetahuan umum. Di pengetahuan ilmiah ini tidak semua orang bisa mendapatkan informasi yang benar di pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, karena di pengetahuan ini sangat tersusun secara sistematis dan fenomena. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai ilmu yang cukup mungkin, karena di pengetahuan ilmiah ini tidak sama halnya dengan pengetahuan umum yang mungkin saja semua orang hanya mengetahuinya tanpa tahu itu benar atau salah. Tetapi di pengetahuan ilmiah ini sudah tertera jelas dan tersusun dengan sistematis, dan itu pastinya sudah teruji dan ya bisa kita percaya bahwa di pengetahuan ilmiah ini ya sudah lulus menguji oleh para ahli yang tentunya ahli dalam bidangnya masing-masing. Lanjut ke pengetahuan yang ketiga, yaitu pengetahuan filsafat atau biasa disebut philosophical knowledge, adalah suatu usaha yang beraturan dan taat asas menuju keterangan tentang pengetahuan yang benar. Di sini saya tidak akan mungkin terlalu banyak, karena mungkin poin ketiga ini adalah gabungan dari poin yang pertama, itu pengetahuan umum, dan yang kedua itu pengetahuan ilmiah. Hampir sama saja. Dan yang keempat itu pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Di sini pengetahuan yang bersumber dari agama yang mencakup mengenai hakikat-hakikat perilaku sebagai pengungkapan supranatural melalui wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Nah, di sini pengetahuan religi ini pasti setiap orang mempunyai pengetahuan yang beda-beda tergantung agama yang dianut. Kita tahu Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang sudah dianut jauh sebelum kita lahir, mungkin pada zaman nenek moyang kita. Pengetahuan agama atau religi ini sudah mencakup hakikat-hakikat perilaku sebagai pengungkapan supranatural melalui wahyu atau utusannya yang terpilih dalam agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih rinci, karena kalau kita jelaskan mungkin terlalu melebar dari materi yang kita bahas hari ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya menggunakan alat bantu, karena ya menurut saya materi ini lumayan susah untuk dijelaskan. Saya juga mengambil materi dari buku juga, dari internet saya gabung, saya rangkum, dan saya masukkan ke alat bantu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah menonton ini, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Heru Ramadan dengan NIM 2000145 PJKRA. Di sini saya akan memaparkan pemaparan bagian C tentang karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah suatu disiplin ilmu perlu diuji secara empiris. Dan untuk itu, disiplin ilmu hendaknya memiliki persyaratan dan ciri-ciri ilmiah. Randall dan Booker mengemukakan beberapa ciri-ciri ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil sains yang bersifat akumulatif dan bersifat milik bersama. Yang kedua, ada hasil sains yang
kebenarannya tidak mutlak dan bisa jadi adanya kekeliruan karena yang menyelidikinya yaitu manusia. Yang ketiga, sains yang bersifat objektif. Dari beberapa pandangan tentang ciri dan kriteria yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa suatu disiplin ilmu, termasuk juga disiplin ilmu pendidikan, perlu memiliki karakteristik dan kriteria yang jelas dalam hal landasan, objek studi, metode, fungsi, isi, atau substansinya. Yang pertama ada landasan ilmu. Landasan ilmu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua ada objek studi ilmu. Objek studi ilmu adalah suatu kenyataan, realitas, atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu. Dari bahan apa suatu ilmu itu terbuat. Sedangkan objek formal berkenaan dengan bentuk khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya. Yang ketiga ada metode ilmu. Metode ilmu yang sering juga disebut metode ilmiah merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid, sah, benar, tepat. Artinya, pikiran manusia sesuai dengan fakta empiris dan reliable. Produknya dapat dipercaya jika diulang akan memperoleh hasil yang sama. Dan yang keempat ada fungsi ilmu. Ada 3 macam fungsi ilmu. Yang pertama itu ada fungsi menjelaskan, yang kedua ada fungsi memprediksi, dan yang ketiga ada fungsi mengkontrol. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fojia dengan nomor NIM 2009868. Saya di sini akan menjelaskan submateri bagian D, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pendidikan sendiri menurut Sujana pada tahun 2000 bahwasanya ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, kritis, berdasarkan prinsip yang diverifikasi melalui penelitian, eksperimen, dan analisis tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pandangan atau pendapat mengenai fenomena atau gejala yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Dan yang kedua, adanya karakteristik dari ilmu pendidikan. Yang pertama, adanya objek. Di sini objek studi ilmu pendidikan adalah manusia, yang pada hakikatnya merupakan makhluk yang paling istimewa dari makhluk lainnya seperti tumbuhan ataupun hewan. Objek yang kedua adalah objek formal. Objek formal sendiri merupakan fenomena pendidik atau kegiatan mendidik, seperti guru yang mengajar pada muridnya, itu merupakan fenomena yang mendidik. Karakteristik yang kedua, adanya metode. Dalam ilmu pendidikan ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun metode penelitian yang sering digunakan para peneliti adalah melalui survei, eksperimen, penelitian, studi kasus, kajian, dan masih banyak lagi. Metode-metode yang terpenting, metode-metode itu sehingga dapat mengimplementasikan fungsi atau menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, mengendalikan terhadap fenomena pendidikan tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu adanya isi.
Biasanya bisa berupa teori, hukum, metode, praktek, konsep, kajian, prinsip-prinsip, dan lainnya. Dan masih banyak lagi. Karakteristik yang keempat, memiliki fungsi. Tujuan ilmu pendidikan sendiri diantaranya bisa menjelaskan, mendeskripsikan, mengontrol fenomena pendidikan di era yang global ini. Karakteristik yang kelima yaitu cabang-cabang ilmu pendidikan. Di sini cabang-cabang ilmu pendidikan menurut M.J. Langford pada tahun 1952 adanya ilmu mendidik teoritis dan ilmu mendidik praktis. Sedangkan menurut Reja Mudiaharjo terbagi atas dua juga, yaitu ilmu pendidikan makro dan mikro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Irfan Rizkirullah dengan NIM 2003074 dari kelas PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit subbab bagian E yang berjudul mendidik sebagai seni dan teknik. Jadi mendidik sebagai seni dan teknik itu adalah dua pendirian yang bertentangan dan pengaruhnya pun masih sangat kuat di masa pendidikan saat ini. Masing-masing pun memiliki banyak pengikut di antara para ahli dan juga orang banyak. Ada yang berkeyakinan bahwa mendidik itu bersifat kreatif atau mencipta. Sebab itu juga karena melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan kepribadiannya. Pengaruh dalam pendidikan pun terasa langsung oleh terdidik atau yang biasa kita sebut peserta didik, namun dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam pendidikan pun, pendidik diharuskan untuk menciptakan situasi-situasi yang baru agar terdidik mencapai hal-hal baru dalam kepribadiannya dan bagi kepribadiannya. Sebelum seseorang atau kita menjadi guru atau pendidik, kita harus memiliki ilmu dan keterampilan minimal seperti apa yang diajarkan di sekolah atau apa yang hendak akan diajarkan kepada peserta didik. Sebenarnya mendidik dan mengajar itu kurang lebih sama, karena sifatnya tuh lahiriah. Seperti ibu-ibu yang mengajarkan anaknya, mereka bisa mengajarkan anaknya tanpa harus belajar secara khusus terlebih dahulu. Seperti si ibu tidak perlu repot-repot untuk kuliah pendidikan, namun si ibu bisa langsung mengajarkan kepada anaknya seperti mengajarkan berbicara atau hal lain semacamnya. Asal kita menguasai alat-alat, metodenya, dan menguasai materinya, itu bisa membuat kita berhasil menjadi guru atau pendidik yang efektif. Karena di samping menguasai materinya, kita juga akan lebih dengan mudah menyampaikan suatu materi kepada peserta didik karena kita juga menguasai alat-alatnya, juga metode-metodenya. Jadi saat pembelajaran pun kita tidak kebingungan untuk memberikan ilmu kepada peserta didik. Semenjak J.F. Herbert di Jerman dan E.L. Thorndike di Amerika Serikat, telah banyak upaya yang dilakukan manusia untuk memajukan ilmu pengetahuan pendidikan. Telah banyak hasil yang dicapai, khususnya dalam aspek penelitian proses belajar. Namun, belum meluas kepada penelitian proses mengajar seperti yang diharapkan. Lalu untuk keberhasilan pendidikan, pengaruh untuk keberhasilan pendidikan itu adalah perubahan yang dialami oleh peserta didik. Jadi jika peserta didik itu mendapati perubahan yang ke arah positif, lalu ilmu yang disampaikan oleh pendidik itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, maka keberhasilan pendidikan itu telah tercapai.
Namun berbeda halnya dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu bukan untuk mengalami perubahan, namun untuk mengalami perkembangan ke arah sebaik-baiknya. Jadi tidak sama dengan keberhasilan pendidikan. Lalu untuk pendidik atau guru, mendidik itu tidak cukup hanya dengan pertimbangan, tidak cukup hanya sekedar kita meraba-raba ini ada, misalkan satu hal ini ada hal yang baik, lalu hal yang lainnya adalah hal yang buruk. Menurut pertimbangan kita tidak cukup hanya dengan itu, namun kita juga harus mencari data dan fakta yang valid agar ilmu yang kita sampaikan kepada terdidik itu dapat diberikan dengan baik dan benar tentunya. Lalu untuk menjadi guru atau pendidik itu perlu adanya persiapan dan pendidikan khusus. Mengapa? Karena untuk menjadi guru atau pendidik tidak cukup hanya sekedar kita berbicara di depan peserta didik. Namun di situ ada ilmu atau pesan yang harus kita sampaikan, ada ilmu yang harus kita salurkan dengan baik kepada peserta didik. Oleh karenanya persiapan dan pendidikan khusus itu perlu, karena di situ kita bisa belajar metode-metode untuk mendidik, kita bisa belajar psikologi peserta didik dan lain semacamnya. Lalu yang terakhir, untuk kemajuan ilmu pengetahuan pendidikan itu perlu adanya kemajuan di bidang analisis terhadap proses belajar mengajar. Karena pada sebelumnya baru ada aspek di bidang penelitian di bidang proses belajarnya saja, namun belum pada proses belajar mengajar. Maka kita perlu kemajuan di bidang analisis terhadap proses belajar mengajar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarmana, NIM 2003684 dari PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Kesanggupan guru dalam mengembangkan seni didik masih terlalu bergantung pada bakat dan luasnya pengalaman mengajar. Manfaat teknologi pendidikan, terutama yang telah dirasakan dalam pembaharuan pengajaran yang terlaksana secara individual, baik bagi individu yang terpisah maupun individu dalam kelompok. Perkembangan teknologi dalam pendidikan harus diimbangi dengan belajar mengajar yang dapat mengaplikasikan perkembangan teknologi tersebut di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengajar lebih leluasa dalam menyampaikan sebuah materi. Oleh karena itu, perkembangan seni didik harus ditemukan, dianalisis, diteliti, serta dikembangkan agar perkembangan teknologi pendidikan dapat jelas disampaikan atau diaplikasikan dengan seni didik tersebut. Cukup, terima kasih.